warga Benua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali kali ini saya Venadia berkesempatan kembali untuk membersamai Anda dalam podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dengan segmen Bingka Warna, Bincang Kesehatan bersama warga Benua dengan tema Intermittent Fasting. Baik, tentu saja hari ini saya tidak sendiri. Kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat informatif dan edukatif di bidangnya. Ada Dr. Dina Aulia Insani, SPGK MH Aifoka Visqua Vinem. Selamat pagi, Bu. Pagi. Iya, gimana kabarnya hari ini nih, Bu? Sehat dan bugar. Alhamdulillah. Harus ada bugarnya ya. Iya. Okay. Baik, nanti kita akan bincang-bincang sedikit bersama Dr. Dina terkait intermittent fasting. Mungkin banyak dari warga Banua yang bertanya-tanya apa sih intermittent fasting itu dan apa aja manfaat yang bisa diperoleh dari intermittent fasting. Baik, kita masuk ke segmen pertama. Oke, Dok, banyak banget nih orang yang ngomongin soal intermittent fasting. Jadi sebenarnya intermittent fasting itu apa sih, Dok? Ya, jadi intermittent fasting itu salah satu diet. Saya sebutkan salah satu diet karena diet itu sebenarnya banyak. Yang namanya diet adalah membatasi kalori yang masuk, ya. Karena prinsipnya kalau mau namanya diet kan terkait turun berat badan ya. Kalau kita bicara diet ini kan turun berat badan. Beda kalau diet ginjal, diet diabetes itu kan beda lagi. Jadi kalau diet intermittent fasting adalah salah satu diet untuk upaya menurunkan berat badan dengan cara menurunkan kalori yang masuk harian, ya. Dengan membatasi waktu makan. Oh, ya, waktu makan bukan berarti jam aja, di banyak jenisnya. Berarti seperti puasa. Betul. Puasa. Jadi kalau intermittent fasting sekarang itu ada bermacam-macam. Pembagiannya itu gampangnya ada yang alternate day fasting. Alternate day fasting itu dalam 7 hari 2 hari puasa. Jadi 5:2. 5:2. Ya, ada juga istilahnya itu time intermittent fasting. Time itu dari waktu. Jadi ada yang 16/8 ya. Mungkin bisa dimulai sekarang beda macam-macam sih waktunya. Paling rame kan 16/8. Jadi 16 puasa, 16 jam puasa, 8 jam. Makan. Tapi itu pun dibedakan lagi. Jadi 16/8 itu ada yang early 8-nya. Jadi 8 jam makannya tuh di pagi sampai siang, anggap jam 8 sampai jam 2 misalnya. Atau late itu berarti ke siang ke malam. Jadi itu dibedakan dua lagi. Kemudian yang terakhir adalah kalau ini berdasarkan literatur ya. Kalau saya bicara kan harus berdasarkan ilmiah ya, kita di bidang medis ya. Yang terakhir itu religion intermittent fasting. Jadi yang di Muslim. Yang kayak Ramadan, seperti puasa Ramadan. Betul. Tapi yang membedakan khasnya antara religion intermittent fasting itu kita tetap nggak boleh minum kan. Nah, kalau intermittent fasting yang lain itu kita tetap boleh cairan yang tidak ada kalorinya. Berarti cairan tetap boleh masuk ke dalam tubuh, cuman jam makannya aja, no kalori. Harus no kalori tetap. Boleh berwarna, tidak boleh berasa. Oke. Bisa dijelasin sedikit, Dok, gimana sih diet IF ini bisa menurunkan berat badan? Terus selain menurunkan berat badan, manfaat lainnya nih apa aja, Dok? Ya. Jadi kalau beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa memang dia sangat membantu karena prinsipnya dia membatasi kalori. Jadi kalau saya jabarkan tadi dari jenis-jenisnya 5:2 itu 2 harinya dia puasa itu hanya 500 sampai 600 kalori. Ya, rendah sekali itu. Karena kalau kita bicara prinsip diet di bawah 800 kalori itu udah very low calorie diet. Ya, kategorinya ya. Nah, sisanya adalah makan tetap di kalori harian biasa. Tapi kalori harian biasa loh ya. Bukan berlebih ya. Karena prinsipnya diet kan tetap aja harus sesuai kalori harian biasa. Cuman dia merestriksi pada saat 2 harinya. Nah, kalau time intermittent fasting itu misalnya 16/8. Kenapa 16 jam? Karena setelah 12 jam itu yang dianggap sangat membantu untuk hingga sampai memperbaiki profil metabolik yang tidak baik. Misalnya resistensi insulinnya jadi membaik, kemudian profil lipidnya itu jadi membaik. Nah, itu kalau sampai 16 jam. Ya, makanya jadi teori 16:8 itu yang paling ujung ya, yang terakhir tingkatannya. Karena
Karena secara teori pun jangan langsung 16/8, biasa karena terlalu perlahan. berat ya dok ya untuk 16/8 Karena ada itu. efek samping. Jadi kalau Ramadan itu jelas seperti sebenarnya bukan hanya di Muslim ya, di Hindu setahu saya juga ada, tapi metodenya berbeda. Kemudian di Yahudi dan Kristen segala juga ada. Jadi bahkan itu sejak, kalau kita lihat sejarahnya itu sebenarnya sejak zaman Aristoteles, Hippocrates segala macam itu ada puasa. Jadi dia sangat membantu terhadap pembatasan kalori dan perbaikan profil metabolik, termasuk teori otofagi ya. Nah ini agak berat lagi kalau kita mau masuk ke sana. Jadi kalau bicara teori otofagi itu seperti sel-sel yang rusak itu. Ketika tubuh terlalu rendah kalorinya, dia akan mencari upaya untuk mencari energi dari sumber yang berbeda. Memanfaatkan dari sumber tenaga yang Salah lain. satunya kan lemak, makanya bisa turun, ya kan? Lemak dia ambil sumbernya untuk dijadikan energi. Salah satunya juga sel-sel yang rusak segala macam, dia akan makan, dia makan gitu bahasanya ya, bahasa awamnya saya bilang akan dimakan. Kalau secara teori itu adalah otofagi, dan ini juga sudah mulai rame. Jadi dia memakan sel-sel yang rusak supaya jadi meregenerasi sel yang baru yang lebih baik. Nah teorinya bisa sampai ke sana. Jadi sebenarnya manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak ya. Mungkin teman-teman juga ada yang banyak bertanya nih dok. Orang yang disertai dengan penyakit penyerta, apakah bisa juga untuk melakukan diet intermittent fasting ini? Nah, yang ini yang hati-hati. Karena kalau saya sih prinsipnya ya sudah berpraktek mungkin 5 tahun lebih saya di spesialis gizi. Prinsipnya diet itu kan kalau saya ya, 1 nyaman, 2 dapat dilakukan seumur hidup. Oh ya, nyaman, tidak menimbulkan masalah baru. Dan itu bersifat personalize, seperti orang menjahit baju ya, itu kan harus ukuran masing-masing, termasuk dengan diet. Jadi kalau saya tidak pernah anti diet apapun, prinsipnya dia mau mengerjakan dan bisa menjaga berat badannya dengan cara begitu seumur hidup, tidak merasa diet seharusnya ya. Itu kenapa konsep merubah gaya hidup sehat itu selalu penting saya edukasi. Karena kalau merasanya diet terus, suatu saat orang akan stres dan capek merasanya. Ya, saya sudah bermacam-macam pasien dengan karakter bermacam-macam ya. Jadi saya sangat memahami kalau merasanya diet itu pasti nggak nyaman, dan saya menghindari efek yoyo. Efek ya kan? Yoyo. Nah itu kenapa jangan asal intermittent fasting, tetap ada teorinya ya, ada tahapan yang harus dilakukan. Jadi yang tadi saya bilang jangan langsung 16/8, apalagi 5 banding 2. Bayangin cuma 500 kalori itu mungkin 5 biji nastar ya. Atau supaya agak shock dikit. Kalau Padang masih lebih itu ya. Atau minuman kekinian yang 600 mili mungkin. Minuman kekinian yang tinggi gula dan susu dan sebagainya. Iya betul. Makanya saya sebut yang kadang-kadang nggak sadar, bilang sih saya nggak makan dok, tapi mampir jajanan pasar misalnya. Cemil-cemilan ya dok yang masuk. Terus minuman kekiniannya masuk di jam 10. Ya nggak makan, tapi kan kalorinya ada. Gula. Betul, makanya saya bilang tadi boleh berwarna, tidak boleh berasa selama intermittent fasting. Boleh kopi hitam. Boleh teh berwarna boleh, tapi nggak ada gula. Susu nggak bisa masuk. Karena kan dia ada kalori. Walaupun rendah lemak, rendah protein. Skim pun kan istilahnya 0 kalori pada fat, tapi dia tetap ada kalorinya. Makanya belajar baca kandungan gizi ya. Jadi karena ada efek samping. Jadi tadi yang saya bilang silahkan melakukan, tapi apa bisa? Ada pasien saya yang sudah bertahun-tahun intermittent fasting, dia sanggup. Tapi ada juga yang enggak bertahan lama berarti ya? Iya jelas. Akan berbeda ketika kita, makanya itu tadi tahapan. Atau misalnya per individu, misalnya dia cuma tinggal 3
kilo, 4 kilo untuk ya. menurunkan berat badan. Betul, terus olahraganya nggak bisa saya kejar kenceng, waktunya sempit untuk nge-gym, untuk kejar otot, untuk membantu turun agak sulit. Pokoknya manusia ya banyak alasan lah ya, prinsipnya. Tapi sama saya nggak bisa, pokoknya ada cara Kebanyakan aja. alasan. Jadi ada cara aja gitu, jadi supaya nyaman tadi prinsipnya. Bisa jadi saya ya udah intermittent coba, karena saya cuma mengejar sedikit. Jadi cuma 3 bulan ini deh bertahan ya gitu. Bisa, nanti setelah itu baru perlahan kita lepas satu-satu gitu ya. Supaya paling nggak mencapai berat badan ideal dulu. Berarti tetap harus terpantau. Jelas, jelas. Ada pertanyaan lagi nih dok. Kapan waktu terbaik untuk olahraga saat menjalani IF? Mungkin banyak nih teman-teman di luar sana. Saya udah sering olahraga tapi berat badan nggak turun-turun nih dok. Ya. Jadi olahraga itu kalau saya harus jelaskan teorinya ya. Kalau olahraga itu menurut WHO 5 kali 30 menit. 5 kali dalam seminggu 30 menit untuk menjaga. Belum mendapat manfaat. Cukup 30 Coba menit baca, ya, dok, ya? itu udah standar WHO. Jadi kalau kita mau menjaga kesehatan saja ya udah 5 kali 30 menit cukup dalam seminggu. Tapi kalau ingin mendapatkan manfaat, misalnya turun berat, mengatur gulanya, meningkatkan massa otot, itu harus 5 kali 60 menit. 300 menit dalam seminggu. Jadi 1 jam sehari, 5 kali. Itu minimal ya dok ya? Minimal. Bukan terbalik. Bukan weekend 2 kali, ya kan? Banyaknya begitu. Kapan terbaik waktunya? Kalau intermittent fasting sebenarnya secara teori kalau kita puasa itu cepat sekali membantu pembakaran. Makanya kalau pada saat kita puasa Ramadan kita sarankan mendekati buka. Untuk olahraga ya dok. Betul, karena kan bagus tuh dia udah puasa seharian, tapi dengan ya pasti akan kita sesuaikan juga sih, tergantung kemampuan ya. Kalau yang tingkatannya sudah, kalau pasien datang ke saya sudah olahraga dalam 3 bulan, nah itu udah tingkatannya moderat kan, saya bisa kejar secara dosis, makanya saya bilang olahraga itu kalau kita mau menurunkan berat badan sama seperti obat, harus ada dosisnya yang akan saya sesuaikan dengan orangnya. Makanya belum pernah olahraga segala macam, saya suruh lari 1 jam, gempot 3 hari selesai, nggak balik saya, lutut sakit. Ya kan, alasan di rumah. Saya itu menyerah, ya kan? Encok-encok, mentalnya kena pula, ya kan? Jadi nggak mungkin begitu. Jadi akan berbeda. Beda kalau atlet yang datang ke saya sudah. Nah itu kan beda lagi. Saya ngaturinnya detail itu. Nah jadi olahraga yang paling baik karena dia intermittent sebenarnya pagi pun oke. Misalnya dia intermittentnya jam 2 baru buka. Nah berarti kan pagi posisinya. Tapi kalau dia makannya di pagi, saya sih anjurkan lebih baik sore. Ya, kalau secara teori lagi yang paling baik olahraga ada 2 ya. Resistance training itu terkait latihan otot, endurance training itu terkait kardiorespirasi, jantung paru. Jadi ada 2 jenis olahraga. Nah, kalau bicara teori kardiorespirasi atau yang lari, sepeda, yang jenisnya olahraga endurance itu paling baik sore. Sedangkan latihan otot itu paling baik pagi. Pagi ya, dok. Tapi saya biasanya nggak sampaikan ini ke pasien karena prinsipnya kerjain dulu deh. Rutin dan berkelanjutan. Rutin dilakukan setiap hari, berkelanjutan adalah 30 menit tidak boleh berhenti. Kalau untuk endurance, karena pembakaran lemak dimulai setelah 20 menit. Nggak boleh dibagi 2. Ada pasien saya dibagi 2, 15 menit pagi, 15 menit pagi, 15 menit sore, nggak nyampe. Denyut nadi belum masuk zona olahraga. Nah teori lagi itu yang selalu saya sampaikan kepada pasien supaya dia paham kenapa saya mintanya begitu. Ya kan? Kalau kita nggak nyampein kan dia nggak ada motivasi, nggak paham gitu kan. Saya bilang mau jalan di mall, mau jalan di luar, mau jalan di treadmill bebas. Yang penting 30 menit melangkah, jangan rumpi di tetangga stop-stop. Ya, jangan nemplok ke pentol dan sebagainya. Betul. Sebelum 30. Tidak ada persinggahan ya. Jadi nggak bisa karena kita kejar zona olahraga. Kalau punya jam denyut nadi saya kejar lagi tuh denyut nadinya seberapa. Tapi bukan berarti harus dengan peralatan macam-macam ya. Tapi prinsipnya ya olahraga tadi harus seperti obat. Ada dosisnya juga gitu. Jadi olahraga saat perut kosong itu bisa membantu membakar lemak. Betul, lebih secara banyak. Teori. Secara teori ya dok. Iya. Oke. Tapi dilihat orangnya ya. Lalu langsung dikerjain ya saya agak hati-hati. Makanya saya selalu ngomong nanti takutnya malah gula rendah
terus pingsan dan Berarti sebagainya. disesuaikan juga dengan berat badan masing-masing individu Betul. ya dok ya? Betul. Makanya tadi personalized diet toh, mau intermittent, mau diet biasa, mau diet yang apapun ya, itu pasti tetap dipersonalisekan. Karena kalau intermittent fasting langsung, wah banyak efeknya juga. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya. Ada Q&A umum. Ya. Kita sesi tanya cepat aja ya dok ya. Saya akan bacain beberapa pertanyaan umum nih yang sering banget muncul di beberapa media sosial. Silakan dokter nanti bisa beri penjelasan sedikit tentang hal tersebut. Oke, yang pertama, apakah semua orang cocok untuk menjalankan intermittent fasting? Tidak sih. Tidak. Kalau puasa 16 jam, tetap boleh minum teh, kopi, atau susu nggak? Seperti yang dijelasin dokter tadi, minuman bening tidak berwarna Boleh ya, berwarna, dok ya? tidak boleh berasa manis. Boleh berwarna tapi tidak boleh berasa. Berarti kopi pahit, teh tawar mungkin Boleh. tapi susu tidak. Ya. Susu Karena apapun ada itu ya dok kalori. ya? Ya, Ada kalori. Oke. Kalau nggak kuat puasa nih dok, terus lapar banget gimana sih dok? Minum. Kalau Kalau ini kita bicara dia menjalani intermittent fasting kan, air putih, minum tetap air putih yang ya banyak. dok ya? Air putih dengan es batu itu Nggak apa-apa. tetap aman ya dok ya? Aman. Boleh. Sirup gimana nih dok? Kan berasa manis. Kecuali sirupnya nggak ada rasa manis, cuman warna Ada merah doang, datang berarti cuma sirup. dikasih apa? Sirup Warna. berasa berataan nih. Nah, terus masuk ke sesi selanjutnya dulu, dok. Ada mitos versus fakta. Ya. Nah, silahkan dok Dina untuk menjawab mitos atau fakta dan sedikit penjelasannya nih dok. Intermittent fasting bikin otot jadi hilang. Mitos. Mitos ya dok ya? Kenapa tuh dok? Kalau dikerjakan dengan benar, karena secara prinsip kan kita tetap harus mengaturkan olahraga. Oke. Kan saya bicara teori intermittent fasting Iya. yang benar ya. Bukan yang abal-abal. Bukan yang abal-abal. Terus intermittent fasting bisa bikin mah jadi kambuh. Mitos. Seharusnya sih enggak. Seharusnya enggak. Oke. Intermittent fasting bisa dikerjakan seumur hidup. Mitos atau fakta dok? Saya lebih suka mitos. Sebenarnya Mitos ya, bisa dok, ya? aja, cuman tergantung tadi. Jadi semua tergantung. Semua tergantung. Tapi lebih suka saya bilang mitos sebenarnya supaya ada motivasi sih. Ada kok yang bisa. Pasien saya juga ada kok beberapa yang bisa. Tapi ya itu tadi kembali lagi. Tadi masa otot saya jelasin sedikit Iya, mungkin. boleh dok. Karena saya cuman bilang begini, saya selalu bilang diet tanpa olahraga itu nggak mungkin. Ya. Mau apapun dietnya. Kalau mau diet tanpa olahraga tidur aja mungkin. Mimpi maksud saya. Karena pada prinsipnya saya selalu bilang gaya hidup sehat itu nggak bisa lepas dari olahraga. Mau kamu usia berapapun, bahkan yang terbaring di rumah sakit ya harus miki-miki, miring kanan, miring kiri, gerak-gerak tetap dikit ya, masuk dok, ya? rehabilitasi medik ya kan. Jadi sakit pun kan tetap harus ada bergerak karena harus menjaga massa otot. Jadi udah nggak bisa. Saya pasti akan ngejar. Mau alasan bagaimanapun saya kejar. Seminimal mungkin bergerak aktifnya apa yang bisa dilakukan. Paling itu. Jelek-jelek ya harus ke rehab misalnya kalau dengan kondisi tertentu. Terus kalau mah ya seharusnya sih enggak ya. Kalau tadi caranya bertahap. Kecuali dia memang langsung ya dadakan mengikuti info-info di internet gitu ya. Ya. Oke. Kita masuk di di segmen terakhir nih. Bagi tips dong dok buat para pendengar Bingka Warna yang mau mulai IF tapi masih ragu-ragu nih dok. Termasuk saya nih dok. Banyak ragu-ragunya nih dok. Gimana nih dok? Boleh sedikit tips and triknya? Oke, kalau saran saya di antara jenis intermittent fasting yang paling baik itu adalah late time intermittent fasting. Late time intermittent fasting. Jadi dia di akhir puasanya, karena sarapan itu tetap penting secara teori, ya. Jadi makan kemudian jam 2 selesai. Tapi biasa godaan tuh dimulai siang dan malam. Betul dok, makan siang ini yang nggak bisa ditunda jadi, biasanya. Sebenarnya ya, jadi kalau secara teori yang paling baik menurut saya itu. Kalau yang dengan diabetes mellitus lebih baik. Kalau yang muslim lebih baik adalah religion fasting karena secara teori pun Senin Kamis itu sangat membantu resistensi insulin. Nah, kalau mau mulai dulu 4:20
ya. 4-20. Mungkin nggak 16, mungkin dibagi 12 12 per atau 12. 10 ya, Ya. 10 14. 10-14. Nah, gitu dulu mulai perlahan. Perbaiki tapi pola hidupnya, terus termasuk tidur ya. Jangan Tidur lupa. mempengaruhi juga ya? Jelas, karena jadi teori intermittent fasting itu termasuk memperbaiki atau menyesuaikan dengan irama sirkadian tubuh. Jadi kalau baca teori, irama sirkadian itu jam-jam tubuh kita. Jadi jam tubuh kita bagaimana? Kalau saya bicara kopi misalnya ya. Kopi paling baik itu diminum jam 9 sampai jam 11. Kenapa? Karena kortisol mulai turun. Ya. Kita minum itu supaya kita lebih aware, kita lebih sigap, tidak mudah stres. Kan kortisol karena turun mulai di jam 9. Nah, kenapa sampai jam 11? Karena melatonin mulai jam 1-an. Melatonin itu yang membantu kita tidur nyenyak dan nyaman di malam hari. Kalau kita minum kopi di jam siang atau jam sore, melatonin kita turun. Akhirnya kita tidurnya agak sulit di beberapa kasus atau di beberapa jenis kopi. Balik lagi ke situ ya. Nah, itu yang dimaksud irama sirkadian. Jadi intermittent fasting itu masuk di situ. Insulin bagaimana dia keluarnya kapan segala macam itu kan secara teori dia mengikuti irama sirkadian. Makanya tidur nggak boleh juga bermasalah karena hormon juga banyak bekerja di malam hari. Hormon penekan nafsu makan, hormon pemecah metabolisme. Ya, jadi kalau yang sering coughing, kalau perempuan kan menstruasi itu jelas sangat mengganggu. Pasti mau nyemil dan sebagainya. Jadi terpengaruh kok. Jadi hati-hati gitu. Mulai perlahan tapi tetap perbaiki pola hidup. Jadi olahraga mulai diatur, mulai dulu seminggu 3 kali dan sebagainya. Mulai perlahan yang dan nyaman dan sesuai kebiasaan. Jadi nggak ribet gitu. Ya. Intinya dimulai dengan niat dan konsisten ya dok ya. Karena kalau kebanyakan mikir, ujung-ujungnya nggak mulai. Iya, nggak jadi dok. Saya tahu. Jadi yang penting kan mulai dulu. Iya. Ada gini dulu deh gitu. Kalau mau dicoba ya Senin Kamis dulu deh gitu. Puasa Senin Kamis. Misalnya. Tapi puasa itu kan kesulitannya karena cairan juga nggak boleh minum toh. Ya kalau mau yang tadi 10 dulu ya. Boleh pelan-pelan kan termasuk di hitungan tidur dan sebagainya. Ya kan. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau bertanya. Bes, mau nanya apa nih Bes? Langsung rame. Makanya dok, sekarang di sosial media lagi heboh orang diet terus terkena penyakit autoimun. Itu penyebabnya apa dok? Kenapa bisa terjadi? Nah, boleh dijelasin dok? Ini yang saya bilang diet itu tadi very low calorie diet 800 kalori itu kan menurunkan sistem kita ya. Gini aja gampangnya kalau mau dipahami. Ketika kita puasa Ramadan selama 1 bulan, kita cepet turunnya dalam 2 minggu. Betul. Tapi ketika bulan ketiga dan bulan keempat mulai slow, ketika 3 hari Lebaran langsung cepet naiknya. Iya kan? Betul itu karena ketika kita low kalori kita dan itu cuma 1 bulan bertahannya. Makanya semua pasien harus ketemu saya kembali setelah Lebaran maksimal 2 minggu karena harus on track kan lagi. Karena kalau enggak bablas lagi. Karena sebulan itu tubuh kita kan turun ya. Maksudnya jantung, paru kan itu bagus tuh sebenarnya untuk pembuluh darah yang tekanan darahnya tinggi jadi lebih baik. Yang biasanya coughing, gula bisa segala macam bisa ditekan ya. Jadi turun kan termasuk sebenarnya kalau makanya nggak boleh jangka waktu yang lama pada diet-diet yang ekstrim. Sebenarnya kalau intermittent fasting itu kan ada teori. Jadi dia bisa disebut tidak ekstrim karena jam tertentu bisa jadi dia sesuai aja kalorinya atau di atas 1000 kan masih aman atau di atas 1300 masih aman. Jadi itu kan mempengaruhi sel-sel ya. Terus daya tahan tubuh dan sebagainya. Jadi tapi saran saya sih kalau terkait autoimun itu pastikan ke dokter dengan baik karena mendiagnosa autoimun tuh nggak gampang. Betul. Ada poin-poin yang panjang sekali, yang banyak sekali. Jadi jangan langsung juga memastikan harus dokternya yang menentukan ya karena itu tadi sistem organ kita itu semua terpengaruh oleh diet. Makanya jangan sampai salah ya. Jadi kalau karena tetap komponen makanan makronutrien mikronutrien ini harus terpenuhi. Ada hitungannya kan itu. Nah, itu jadi jangan sampai salah. Oke, ada lagi yang bertanya? Banyak yang mau diet nih, Dok. Ini kan tentang benar nggak sih intermittent fasting itu justru bisa memperlambat proses
penuaan. Oke. Ya, Oke. terus yang berikutnya apa sih tantangan terbesar dok untuk memulai IF dan bagaimana cara mengatasinya supaya bisa melaksanakan intermittent fasting? Oke. Iya, silahkan dok. Saya setuju memperlambat penuaan karena tadi yang saya bicara teori autofagi ya. Nah, jadi sel-sel yang memang rusak, sel-sel yang tidak bagus. Gampangnya gini, ketika pasien itu dalam keadaan sakit, hemodinamik tidak stabil, karena ini lebih mudah gambarannya. Ketika pasien itu dalam keadaan kritis, gizi itu memberikan terapi puasa. Puasa itu adalah salah satu terapi gizi. Kenapa dibilang terapi gizi? Karena utamanya belum ke sana dulu dia. Karena dia perlu untuk otak, perlu untuk jantung, perlu si saluran cerna itu harus jangan membebani toh. Kalau kita langsung kasih makanan dengan porsi dia kebutuhan sehari-hari, saluran habis makan banyak pasti ngantuk karena pembuluh darah semua ke saluran cerna. Ya kan, oksigenasi dan sebagainya. Jadi untuk penuaan saya setuju, sangat membantu sebenarnya, baik sebenarnya. Kemudian yang jadi tantangannya adalah waktu tadi ya, karena dia ada batasan waktu, terutama kalau 5:2 itu, 5:2 itu berasa sekali. Makanya harus perlahan, mulai saja dulu. Misalnya mulai jam 10 sampai jam 6 dulu gitu ya, jam makannya. Cuman jam makannya juga nggak boleh ngawur. Makannya tetap Maksud saya, harus ketika makannya beraturan gitu ya. Seharusnya ya. Ada sih yang bilang bahwa jadi tidak terlalu terpaku dengan teori takaran dan sebagainya. Tapi yang namanya restriksi kalori itu adalah perhitungan kan, nggak boleh lebih tetap. Nah ini belum saya sampaikan karena ini penting. Karena secara penelitian pun menunjukkan intermittent fasting tidak lebih baik dari diet restriksi kalori biasa. Ya, kemudian pada kondisi tertentu, terutama diabetes mellitus, harus ada penyesuaian obat. Jadi itu koordinasi lagi dengan dokter penyakit dalamnya. Ya, ada kok pasien saya yang juga begitu. Ketika kita mau mulai, dia bilang intermittent fasting, dokternya pun nyuruhkan ke saya dulu gitu supaya ngatur, nanti dia ngaturkan obatnya. Nah itu penting karena nanti bahaya. Jadi tidak lebih baik kok. Jadi tidak ada diet, setahu saya secara penelitian membandingkan berbagai macam diet, tidak ada diet yang lebih unggul. Ada plus Turunnya minusnya pun ya, sama. Turunnya pun sama. Di 2-3 kilo misalnya sebulan dan sebagainya. Jadi silahkan menyesuaikan. Makanya saya selalu bilang diet paling baik adalah diet kamu. Personalized diet itu kan bahasanya. Monggo silahkan, maksudnya dok saya mau intermittent fasting gitu. Nanti kita lihat dalam sebulan 2 bulan motivasi semangatnya masih terus nggak, bisa menyesuaikan nggak, ada masalah yang dirasa nggak gitu. Itu jadi bagaimana mengatasinya, makanya mulai perlahan, semua mulai perlahan, yang penting mulai, jangan nggak mulai. Niat guys, semuanya dimulai dari niat dan silakan mulai. bisa jadi mbaknya mulainya lebih panjang duluan, sanggup. Bisa jadi mbak yang satunya nggak bisa karena dia sudah ada kerentanan, nggak bisa duluan. disamakan satu sama lain ya, dok, Nggak bisa. per masing-masing individu. Kalorinya kan juga pasti beda-beda berdasarkan berat badan nantinya. Mungkin banyak nih dok yang bertanya, dokter prakteknya di mana nih dok? Siap kali aja ada yang mau konsultasi nanti. Baik. Saya di Banjarmasin di Klinik Kini Balu ya, area Banjarmasin, karena saya Klinik Kini Balu, Jalan Kini Balu, jelas dekat tenis bandnya, dekat area SMA 1. Oh, Mula Warman. Ya, Mula Warman deket. Di mana lagi nih dok? Terus kalau area Banjarbaru, saya PNS-nya tuh di RSC Samanglihum sejak dokter umum. Jadi saya di sana. Poli saya mungkin di RSC itu cuma hari Kamis, ya. Kemudian kalau di area Banjarbaru itu di Sultan Agung. Rumah sakit Sultan Agung itu 3 hari juga saya di sana karena mengcover, karena masih langka saya ya. Spesialis saya masih agak langka, jadi saya mengcover yang pasien yang mungkin jauh-jauh. Jadi saya juga di Sultan Agung, di Klinik Kini Balu sih yang pasti ya. Nih buat teman-teman yang mau konsultasi, silahkan nanti hubungi dokter Dina
tempat praktek sudah tersedia. Disesuaikan aja nanti ya dok ya jam-jam prakteknya. Nggak usah nggak usah takut. Maksud saya tuh kan kadang-kadang ada yang malu apa zaman sekarang. Mungkin banyak sekarang ya dok ya orang pemikirannya, oh aku ke dokter gizi ini mungkin untuk orang yang berpenyakit aja nih dok, bukan untuk orang yang sehat. Sekarang trennya saya seneng sih awal-awal saya lulus mungkin 2019 itu belum banyak yang aware, belum banyak yang tahu. Makanya saya sangat welcome diajak diskusi atau podcast dan sebagainya. Saya seneng terutama ke awam karena penting gitu. Kalau ini kan kita bicara diet ya. Tapi ada juga yang untuk tinggi anaknya dan sebagainya kan tuh macam-macam juga. Oke. Baik, terima kasih banyak nih Dokter Dina sudah banyak memberikan informasi yang edukatif buat teman-teman Sobat Bingka dimanapun berada. Jadi sudah lengkap banget nih Sobat Sehat. Kesimpulannya intermittent fasting ini bisa menjadi cara yang ampuh ya dok untuk menurunkan berat badan asalkan dilakukan dengan cara yang benar dan tepat serta disesuaikan juga dengan kondisi tubuh. Oke warga Banua dan Sobat Sehat, demikian perbincangan kita hari ini seputar intermittent fasting. Terima kasih banyak Dokter Dina sudah meluangkan waktunya. Semoga kita nanti bertemu di segmen-segmen selanjutnya di podcast Bingka Warna. Jangan lupa warga Banua dan Sobat Sehat dimanapun berada untuk selalu pantengin YouTube kami Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan karena kami selalu memberikan tayangan yang edukatif dan inspiratif dengan berbagai macam isu menarik seputar kesehatan. Sampai bertemu di segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.